Kita sekarang buat kari puff ya. Kari puff ini pertama-tama cairkan dulu mentega dengan minyaknya. Setelah dicairkan, supaya bisa mencampur cair dalam kondisi panas, masukkan ke dalam tepung. Hati-hati ya, karena ini masukkannya itu ke dalam kondisi panas. Lalu aduk-aduk. Setelah diaduk rata, boleh diaduk pakai tangan setelah itu tepungnya itu menjadi dingin. Aduk pakai tangan dan pelan-pelan tambahkan air. Air itu meskipun sudah ada takarannya ya, namun tiap tepung itu kan beda-beda. Ada tepung itu yang pakai air sedikit saja sudah lembek, tapi ada tepung yang kadang-kadang dikasih air banyak juga masih keras. Ini tadi saya tambahkan garamnya sedikit supaya ada rasanya. Airnya masuk dan aduk-aduk. Ini kalau pakai resep ini ya, hasilnya kari puff itu tadi lebih crispy dan tidak gampang keras ya kalau disimpan. Kalau teman-teman mau kulitnya ini agak tebal, itu menteganya 40 miligram saja. Tapi kalau mau agak tipis, menteganya boleh sampai 50 miligram. Nah, ini setelah diaduk-aduk, diulenin sampai menjadi kalis. Biarkan sampai kalis ya. Diuleni sampai kira-kira 5 menit atau lebih juga tidak apa-apa. Kalau dirasa ini kayak agak keras gini, boleh tambahkan lagi sedikit air. Tambahkan sedikit air, tapi jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak, dia terlalu lembek. Udah itu biarkan tutup pakai wrap ya. Biarkan sedikitnya itu 1 jam. 1 jam, tutup pakai wrap. Nah, kita sekarang mulai siapkan buat isiannya ya. Isiannya ini saya hari ini tuh cuma pakai kentang sama ham. Hamnya ini vegetarian. Kalau teman-teman mau pakai yang bukan vegetarian juga bisa. Atau kalau ayam itu harus direbus dulu. Setelah direbus, disisihkan, kuahnya tidak dipakai. Dagingnya itu nanti dipotong-potong kecil-kecil seperti kayak masukkan ham ini. Nah, ini sekarang kentang kita potong kotak-kotak seperti dadu ya. Kotak-kotak seperti dadu. Ini saya pakai 3 kentang. Kalau ada yang mau pakai soon gitu juga boleh. Hamnya juga kita potong kecil-kecil ya, kotak-kotak gitu. Kita juga potong kecil kotak-kotak hamnya. Dan siapkan juga itu bumbunya ya. Bumbunya itu kita pakai bumbu kare. Kalau yang suka pakai bumbu rendang juga bisa. Kalau ini pakai bumbu kare. Kalau bumbu rendang ya dagingnya pakai daging sapi. Nah, ini saya pakai kare powder seperti ini. Ini wangi ini kare powdernya ini. 1 sendok atau 1 sendok setengah. Dan kebetulan saya ada chickpea yang frozen, saya sertakan saja. Pertama kita masukkan minyak ya. Minyak, lalu ham itu harus ditumis dulu sampai dia kecoklatan. Kalau dia sudah kecoklatan, kalau ayam tidak usah
ditumis sampai kecoklatan, nanti dimasukkan aja sudah boleh. Nah, kalau sudah kecoklatan, masukkan juga kentang dan chickpea-nya. Aduk-aduk, tambahkan bumbu kare, aduk-aduk dan tambahkan semua bumbu-bumbunya ya. Kaldu jamur, garam itu sedikit saja. Dan gulanya agak terasa boleh kira-kira mungkin 1 sendok. 1 sendok teh itu tapi atau 1 sendok setengah teh gitu. Jangan lupa merica juga. Lalu aduk-aduk. Ada orang yang suka pakai susu. Namun hari ini tuh saya cuman pakai santan saja karena kita nggak minum susu. Jadi pakai santan. Santannya ini kasih 50 ml saja. Ini sudah matang ya. Karena bahan-bahannya itu sudah matang. Oh ya, saya lupa ya, maaf ya. Itu kentangnya itu tadi setelah dipotong kotak-kotak, direbus dulu kira-kira 2-3 menit ya. Sudah setengah matang gitu ya. Jadi ini bumbunya yang sudah jadi gini, kita sisihkan dulu. Lalu kita buat telurnya itu dipotong jadi 4. Buat isiannya ya. Buat isiannya telur itu kita potong jadi 4. Dan tadi adonan yang sudah didiamkan selama 1 jam, ini sudah lebih empuk ya. Jadi kita lebih kalis. Lalu kita mau bagi-bagi jadi 40 mg atau 50 mg tuh sesuai selera saja. Ini kita bagi-bagi dulu. Saya hari ini bikin yang 50 mg. Ini kari pap ini kalau sudah dibuat, ini bisa disimpan di freezer sampai 1 bulan sampai 2 bulan bisa. Cuma tidak usah digoreng dulu. Kalau mau goreng pun juga tidak perlu diademkan dulu, nggak usah. Langsung dari freezer langsung digoreng. Nah, ini kita lemaskan dulu. Sebenarnya kalau bikin seperti ini ya, udah disimpan gitu, praktis sekali loh kalau mau untuk buat pergi kerja atau buat anak-anak sekolah itu praktis sekali, tinggal ambil dari freezer, langsung digoreng sebentar udah jadi. Nah, ini kita pipihkan ya. Kalau mau yang agak kulitnya tebal, itu ini adonannya sudah pas. Tapi kalau mau kulitnya agak tipis, menteganya itu boleh ditambahkan sampai 50 mg. Isikan isiannya itu tadi 2 sendok kecil aja jadi. Lalu tambahkan telurnya itu masukkan ke dalam, itu diangkat, ditarik, yang tahan telurnya ditahan, lalu ditekan-tekan pinggirnya. Tekan pinggirnya dan boleh kita boleh kita tekuk-tekuk ya. Tekuknya ini bisa dari sisi kanan, bisa dari sisi kiri. Yang mana yang lebih convenient bisa saja gitu. Nah, ini kita tekuk dari sebelah sini. Ini karena adonannya ini karena pulen sekali, jadi bikinnya itu gampang. Dan nanti kalau sudah digoreng itu juga crispy. Nah, ini setelah ditekuk-tekuk seperti gini ya, kita mulai buat lagi satu coba. Buat lagi satu yang ditekuk dari sebelah sana ya. Ini sudah jadi. Kita buat lagi satu.
yang kita tekuk dari sebelah sana. Ini bikinnya juga gampang sebenarnya, cuma nunggunya adonan ini aja 1 jam, tapi sebenarnya lain-lainnya itu buatnya juga gampang sekali. Nggak makan waktu banyak. Praktis dan enak. Setelah begini, masukkan isiannya ya. Ini lentur ini bahannya. Adonannya ini lentur sekali. Kalau mau diisi seperti nanas, itu bisa buat itu apa? Selai nanas yang pekat sekali, masukkan ke dalam. Itu juga bisa buat pastel seperti gini ya, pastel nanas ya. Namun nantinya itu bukan digoreng, nantinya itu di oven. Di oven. Nah, ini kita coba tekuk yang dari sisi sini. Ya, gini tekuknya. Saya juga nekuknya juga tidak bisa bagus karena saya tidak tiap hari bikin pastel, sesekali aja saya buat pastel. Jadi saya juga bikinnya juga tidak bagus sekali gitu. Bahkan kurang. Nah, begini ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini, cuma isiannya sih lumayan penuh. Tuh. Coba kita buat lagi ya, 1 kali lagi ya. Diisi 2 isian sendok kecil, lalu kasih telur, tarik, tekan-tekan, lalu dibuat kembang di sampingnya. Ini kalau mau simpen ya, supaya tidak leket, itu begitu masuk ke freezer itu jangan ditumpuk-tumpuk dulu. Dia harus dimasuk ke freezer dulu sekitar 1 jam supaya tidak saling leket ya. Baru nanti itu sudah kering, baru dicampur tuh jadi satu untuk stok itu bisa. Tapi kalau belum sudah dimasukkan tumpuk-tumpuk gitu, nantinya saling leket-leket gitu, susah ditarik, bisa pecah kulitnya gitu. Nah, ini sudah ya, kita mulai goreng. Ini seperti begini. Sekarang coba minyaknya, dicoba dulu apakah sudah cukup panas. Ini sudah ini ya, sudah cukup panas. Nah, kita goreng ya. Kita goreng pastelnya. Masukkan pastelnya, jangan penuh-penuh, 4 saja. Ini cuma minyaknya kan enggak banyak-banyak sekali, tapi kalau memang mau buat banyak itu minyaknya harus sampai bisa celup ke dalam gitu. Nah, ini masukkan 4 saja. Apinya juga jangan terlalu kecil, kalau terlalu kecil maka minyak. Tapi kalau terlalu besar, gosong. Jadinya antara kecil sedang saja. Coba kita balik ya. Nah, ini kayaknya sudah bisa dibalik ya, coba kita balik. Sampai sudah kecoklatan itu udah bisa diangkat, udah cukup. Nggak usah sampai gosong ya. Terlalu coklat gitu nanti gosong, karena toh dalam isiannya itu sebenarnya kan sudah matang. Nah, seperti begini saja kita siap untuk angkat ya.
Ini kalau kulitnya sudah bagus ya, isiannya tuh sebenarnya apa saja boleh dimasukkan gitu. Nah ini sudah jadi ya. Kita angkat ya. Mari kita angkat ya, ini pastelnya ya sudah cukup coklat nih. Nah begini aja sudah bagus. Dan ditos ya, kalau bisa itu tempatnya bawahnya itu dikasih kertas tisu supaya minyaknya bisa terserap ya. Nah ini setelah kita angkat semua, ini hasilnya pastel seperti ini. Coba kita lihat, ini sisanya tuh masih segini. Nanti tinggal buatin kulitnya. Dan yang masih ada 3 ini saya simpen di freezer, kapan-kapan mau makan tinggal dikeluarin, digoreng. Bisa simpen lama. Nah ini coba kita buka ya isinya ya, kayak apa ya. Seperti begini loh teman-teman. Enak nih. Kenyang nih satu aja. Thank you ya for watching. Tolong di subscribe ya. Thank you.